Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ujian praktek di kelas 9. Ikut kelompoknya dari kelompok 2. Membersnya ada saya, Muhammad Rafif, dan juga ada Muhammad Kibir, dan ada Rifan Novaldi. Lalu kita akan membahas sistem untuk mengakses internet. Pada dasarnya, internet merupakan sebuah jaringan komputer seluruh dunia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Apa manfaat jaringan komputer? Di mana saja dapat kita temui jaringan komputer? Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan komputer secara garis besarnya. A. Jaringan komputer. Pada dasarnya semua jenis komputer dapat digunakan untuk mengakses internet. Berjuta-juta komputer bahkan lebih telah terhubung dengan internet. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet berarti komputer tersebut sudah dihubungkan oleh suatu jaringan ke jaringan lain yang lebih besar yang mencakup seluruh wilayah di dunia yang disebut dengan internet. Komputer dalam suatu jaringan dapat menggunakan fasilitas bersama-sama, baik itu perangkat keras seperti printer dan modem maupun perangkat lunak seperti sistem operasi. Komputer perangkat keras dalam suatu jaringan disebut juga node. Saluran transmisi untuk menghubungkan beberapa node tersebut disebut link. Dalam suatu jaringan yang kecil seperti dalam suatu gedung atau kampus umumnya digunakan saluran transmisi berupa kabel. Untuk jaringan dengan jangkauan yang sangat luas dan jarak yang jauh biasanya menggunakan saluran transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, sinar laser, dan satelit. Secara umum, pengertian jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan beberapa perangkat keras yang terhubung dalam satu kesatuan. Para pengguna komputer yang menggunakan jaringan dapat saling mengirim data dan informasi. Selain itu, dapat juga menggunakan fasilitas seperti printer bersama-sama. Sebagai contoh sederhananya, di sebuah rental komputer biasanya hanya disediakan satu printer saja untuk melayani beberapa komputer. Sehingga dengan demikian tidak perlu jumlah printer dalam suatu jaringan sama dengan jumlah komputernya. B. Protokol jaringan. Protokol adalah sekumpulan aturan yang dapat definisikan beberapa fungsi seperti membuat hubungan, mengirim pesan, data dan informasi, serta memecahkan berbagai masalah khusus supaya komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Jaringan yang terbentuk internet bekerja berdasarkan protokol standar yang dibuat TCP atau IP. Internet bekerja berdasarkan protokol standar. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar TCP atau IP berfungsi juga untuk mengatur format data yang diizinkan, dengan kesalahan dan data bekerja dalam semua jaringan tanpa mempengaruhi oleh perbedaan jenis komputer dan sistem operasi yang digunakan. C. Topologi jaringan. Hubungan fisik komputer dalam suatu jaringan berbagi menjadi beberapa macam. Pola hubungan ini disebut dengan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer terdiri atas topologi bus, ring, dan star. 1. Topologi bus. Pada topologi bus yaitu semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Informasi yang terkirim akan melalui semua terminal pada jalur komunikasi utama tersebut. Jika alamat yang tercantum dalam data atau informasi dikirim sesuai dengan alamat komputer yang dilewati, maka data atau informasi tersebut akan diterima dan diproses. Jika alamat tidak sesuai, maka informasi akan diabaikan oleh terminal komputer yang dilewati. Keuntungan jika menggunakan topologi ini adalah menghemat jumlah kabel yang digunakan. Kerugiannya antara lain terjadi kepada lalu lintas data. Jika terjadi kerusakan pada salah satu jalur komunikasi utama, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Saat ini topologi bus sudah jarang digunakan. 2. Topologi ring. Topologi ring merupakan cara menghubungkan komputer sehingga membentuk lingkaran atau loop. Setiap informasi yang diperoleh dan diperiksa alamat oleh terminal yang dilewati. Jika bukan untuknya,
masih dilewatkan sampai menemukan alamat yang benar. Keuntungan menggunakan topologi ialah dapat menghemat kabel atau kerugiannya yaitu rentan terhadap kesalahan dan jaringan sulit untuk dikembangkan. Topologi STAR merupakan pola hubungan komputer yang terpusat. Komputer yang berpusat menyediakan jalur komunikasi khusus untuk kedua terminal yang akan berkomunikasi. Sebagai contoh menggunakan topologi STAR ialah jaringan telepon. Keuntungan menggunakan topologi ini antara lain mengembangkan jaringan mudah dan tidak mengganggu bagian yang lain. Kontrol terpusat sehingga mudah mendeteksi kerusakan dan kesalahan. Kerugian adalah kabel yang digunakan terlalu banyak sehingga terjadi pemborosan. D. Media transmisi. 1. Media transmisi menggunakan kabel. Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai sarana penghubung atau disebut juga wired network. Media ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung, antar gedung, dalam satu lembaga pendidikan. Bila sumber data dan penerima memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, kabel memang dapat digunakan sebagai transmisi kabel. Ya, orang sering digunakan antara lain kabel twisted pair, kabel axial, dan kabel serat optik. 2. Media transmisi tanpa kabel. Media transmisi tanpa kabel merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi, melainkan berupa gelombang elektromagnetik, biasa disebut wireless network. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai berupa dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Kekurangan di antara lain kemampuan transmisi dapat lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Masih sering terjadi gangguan sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan data. Elektromagnetik sebagai alternatif pengganti saluran transmisi menggunakan kabel dapat berupa sebagai berikut. A. Gelombang mikro atau microwave. Transmisi gelombang mikro memiliki jangkauan yang pendek sehingga jika digunakan dalam hubungan jarak jauh diperlakukan banyak stasiun relay penggulangan. Pada umumnya relay dibangun pada jarak 50 km sampai 70 km yang berfungsi untuk menerima sinyal, memperkuatnya, dan kemudian memancarkan kembali dalam bentuk yang lebih kuat ke stasiun relay berikutnya. B. Sistem satelit. Sinyal yang dikirim stasiun gelombang mikro di bumi diterima oleh satelit yang berada di luar angkasa. Satelit berfungsi sebagai relay yang kemudian mengirimkan kembali ke stasiun gelombang mikro di belahan bumi lainnya. C. Gelombang radio untuk seluler. Sistem telekomunikasi bergerak dengan sistem seluler digital. Ada dua macam. Yang pertama, GSM main seluler yang memiliki cakupan daerah cukup luas dengan dilengkapi antena sebagai pemancar dan penguat sinyal. Kedua, GSM seluler yang dilengkapi sebuah sistem tower pengirim dan menerima yang disebut base transceiver BTS. D. Sinar inframerah. Teknologi ini memiliki sifat little sehingga jika terhalang maka aliran data dan informasi akan berhenti serta mudah oleh sinar matahari. Contoh penerapan teknologi ini adalah remote control televisi. E. Sistem sinar laser. Teknologi ini hampir sama dengan sinar inframerah, yaitu memiliki sifat line of sight sehingga jika terhalang maka aliran data dan informasi akan terhenti. E. Jaringan berdasarkan area kerja. Local area network LAN. Jaringan ini merupakan jaringan kecil seperti dalam suatu ruangan, gedung atau kampus yang mencakup wilayah beberapa kilometer saja. Local area network atau LAN sering yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu perusahaan supaya setiap bagian dari perusahaan tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Metro area network. Jaringan ini merupakan jaringan LAN dengan ukuran yang lebih besar, mencakup beberapa kilometer melebihi LAN area network sehingga kali digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer dalam suatu kata. Wide area network atau WAN merupakan jaringan yang lebih besar lagi dari MAN. Biasanya jaringan ini menggunakan beberapa negara bahkan lintas benua. F. Progres untuk mengakses internet. Setiap komputer atau jaringan komputer yang sudah dilengkapi dengan modern dan saluran telepon dapat dihubungkan dengan jaringan global yaitu internet, tetapi kita tidak dapat mengakses internet untuk melakukan penjelajahan dan menggunakan beragam layanan di internet tanpa menggunakan perangkat lunak atau program yang khusus digunakan untuk mengakses internet.
Program yang khusus digunakan untuk mengakses internet disebut web browser atau browser. Browser banyak dikeluarkan oleh berbagai macam perusahaan. Browser yang cukup populer saat ini adalah Internet Explorer yang sudah satu paket dengan sistem operasi Windows. Sedangkan browser yang lain diantaranya Opera, Netscape, Navigator, Mosaic, dan lain-lain. Thank you. Lanjut.